Kasus pemalsuan sertifikat tanah oleh Kepala Desa Wanakerta Tumpang Sugian menjadi sorotan publik. Meski Ditreskrimsus Polda Banten telah menetapkannya sebagai tersangka dan sempat ditahan, ia mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan sakit. Namun ia justru terlihat bebas berkeliaran dan bertemu warga yang memicu kegeraman para korban pemalsuan sertifikat tanah. Kasus ini bermula saat Tumpang Sugian ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Banten pada 3 September 2024. Ia terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan menyerobot tanah milik warga. Meskipun sudah ditahan, 4 hari kemudian unit 2 Harda Bangtah Ditkrimsus Polda Banten menangguhkan penahanannya karena alasan sesak napas sehingga ia sempat dirawat di rumah sakit. Namun ia kembali menjadi sorotan lantaran terlihat aktif menemui warga. Kasus ini pun viral di media sosial. Berbagai kegiatan kepala desa yang diduga memalsukan sertifikat tanah tampak diunggah di dunia maya. Ada pula warga yang menyaksikannya mengenakan seragam kepala desa, seakan-akan ia bebas dari tuntutan hukum. Situasi ini membuat para korban kecewa, seolah kepala desa tersebut kebal hukum. Salah satu korban Nurmalia menyatakan kekecewaannya terhadap penangguhan penahanan kepala desa tersebut. Nurmalia menambahkan tanahnya yang seluas sekitar 4.000 meter persegi dipalsukan dan beralih nama atas kepala desa. Beruntung penipuan ini terungkap saat pembeli mengecek tanah tersebut. Saya sedikit kecewa ya Pak. Kecewa dia penangguhan bilangnya sakit, tapi nyatanya dia nggak sakit, tidak sakit gitulah. Dia berkeliaran di Desa Wanakerta, sekitaran TB, sekitaran rumahnya di Kampung Nangka. Banyak laporan ke saya, dia berkeliaran di desa, di ruko-ruko Talaga Bestari. Dia bilang ke Polda dia sakit, tapi dia tidak sakit, tapi Polda masih nggak dibawa lagi gitu ke Polda tentangnya. Tapi sempat menanyakan ke Polda. Sempat. Apa katanya? Bilangnya penangguhan sakit Pak. Berapa lama? Bilangnya seminggu. Padahal ini udah berapa lama? Ini udah lebih dari 2 minggu. Mbak Nur, kita flashback sedikit ya. Sebenarnya ada berapa luas tanah Mbak Nur dan keluarga itu yang dipalsukan sama si lurah? 4.000 meter. Itu ketahuannya seperti apa, Mbak? Kita pertama tahu tanah kita dibalik nama atas nama Tumpang. Ada polisi yang datang ke lokasi ngecek tanah, nanya sama warga sekitar. Ini tanahnya Pak Lurah Tumpang ya? Oh bukan, ini tanahnya Pak Haji Udin. Ungkapnya di situ sih Pak. Oke. Nah, langsung si polisi itu kenal sama ponakannya Bapak, Bang Dodi. Langsung kita cek ke BPN. Besoknya sama Bapak, ternyata benar sertifikat 3 bidang udah atas nama Tumpang. Nah, terus Ibu lapor dan keluarga lapor ke Polda? Ya, saya langsung lapor ke Polda. Alhamdulillah diterima dengan baik, langsung diproses. Hari itu lapor, hari itu langsung BAP. Terus si pelaku atau tersangka ini sempat ditahan? Nunggu 6 bulan Pak. Enggak, 6 bulan, ya ditahan. sempat ditahan ya? Ditahan. Tapi sekarang dibebaskan? Ya, Dengan alasan? penangguhan sakit. Terus harapan Mbak Nur apa nih? Kan Mbak Nur pastinya kecewa nih. Ya, harapan saya ya semoga pihak Polda segera menjemputnya lagi lah, ditahan lagi. Ada upaya mencari keadilan ke ini sih nggak sih, ke yang lebih tinggi, misalnya ke presiden gitu? Belum. Hah? Mau sih mau, pengen. Kalau belum mendapatkan keadilan. Ya. Korban lain, Ending Nuryadi, juga menginginkan agar kepala desa tersebut dihukum penjara dan diberhentikan dari jabatannya. Ia mengaku sangat kecewa dengan penangguhan penahanan yang diberikan, apalagi tersangka bebas menemui warga. Ia bahkan menyebut bahwa kepala desa ini sebelumnya pernah tersangkut kasus yang sama.
Bapak siapa? Haji Nuryadi. Pak Haji. Nuryadi. Pak Haji kan sebenarnya sebelumnya sahabatnya Lurah nih Pak. Iya, sahabat ya. Tapi kenapa sih kok tanah Pak Haji ini bisa disikat sama Pak Lurah? Awal mulanya seperti apa nih Pak? Ya, saya kan ini. Saya awal mula tukar sama TB. Itu selama kurang lebih 12-14 tahun. Kenapa tanah saya aman dari ini dari TB? Kenapa tumpang jadi atas nama tumpang? Kecewa saya itu. Kecewa. Terus apa langkah Pak Haji yang lakukan? Tetap aja saya tumpang itu, ya penjara, berhenti jadi lurah. Oh, pengennya Pak Haji. Ya, berhenti jadi lurah, nggak ada domestik. Tapi kan Pak Haji nih kemarin sempat mengkasuskan nih sama keluarga ke Polda. Iya. Dan tumpang nih sempat ditahan, tapi Iya. ternyata dibebaskan. Itu gimana Pak Haji tanggapannya? Ya, saya kecewa. Kecewa. Kenapa ini di keluar dia bebas, bilang sakit, parah. Ya, di luar seenaknya aja jalan-jalan kemana-mana dia. Bebas jalan-jalan. Yang Pak Haji tahu korbannya selain Pak Haji banyak nggak sih? Banyak korbannya mah kalau sih. Tapi ada yang lapor. Ada yang lapor tuh, namanya Pak Nurdin, Pak Haji Mantri Udin, udah itu anaknya DPO itu yang dua-duanya. Artinya memang Lurah ini sering berkasus ya? Ya, bukan sekali aja, aku dulu di penjara 4 tahun. Sempat Tanah juga, ya. Udah pernah di penjara 4 tahun. Oke. Nah, harapannya apa nih Pak Haji? Harapannya saya tuh penjara berhenti tumpang itu. Oh, pokoknya nggak ada damai. Nggak ada. Kenapa emang? Saya istilahnya kecewa sama punya pimpinan bukan ngayomin masyarakat, itu malah ngerusak masyarakat. Oke. Nah, kasusnya hingga saat ini, Pak Haji yang tahu Pak Haji di Polda seperti apa Pak? Ya di Polda ya, alhamdulillah sih lancar kalau sama lah ini jalan berjalan. Cuman kecewanya ini dia minta penambahan di sono sakit, intinya malah main-main di ini saya ya ngayam dia bilang bebas atau sama orang-orang. Malah pakai seragam lagi? Iya, seragam lagi, pakai seragam. Terus dia ngomong ke orang lain gimana? Bebas? Iya, bebas, bilangnya bebas. Sakit hati nggak Pak Haji? Ya, udah jelas sakit hati saya. Jadi pengennya dipenjarain? Penjarain. Oke deh. Para korban berharap ada keadilan untuk mereka, mengingat kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan sertifikat tanah masih bebas berkeliaran. Hingga kini, Polda Banten terus melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten guna diproses ke tahap persidangan. Terkait laporan polisi dan TSK atas nama TS, untuk kami di penyidik sudah memproses dan sampai saat ini masih berjalan dan sudah tahap 1 di Kejaksaan. Dan kami masih menunggu terkait apakah ada perbaikan P19 atau belum. Izin Pak, untuk saudara tersangka itu sudah dilakukan penahanan apa seperti apa awal dulunya? Untuk TSK atas nama TS, kami lakukan penahanan dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 23 hari. Namun dari pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan, sehingga dengan sesuai SOP kami mengajukan penangguhan penahanan dari tanggal 24 September kemarin. Dan sampai saat ini kewajiban TSK wajib lapor di hari Senin dan Kamis jam 9 pagi diwajibkan untuk melaporkan, dan TSK sampai saat ini kooperatif dan datang setiap hari Kamis dan Senin.